Malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian ibadah keluarga yang dilakukan di rumah masing-masing, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 141 ayat 1 sampai dengan 10. Sebelum kita merenungkannya, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami kenal dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Ataupun kalau tidak, kami bersyukur buat kesempatan kami boleh bersekutu bersama dan mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk dapat memahami dan mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga memohon Roh Kudus Tuhan yang berkuasa atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja, dan firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan melakukannya. Amin. Umat Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 141 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan bagi kita sekalian. Doa dalam pencobaan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu, seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamu-lah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengar tetapi juga melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah memiliki persoalan dan masalah di dalam kehidupan. Pada umumnya, ketika kita menghadapi persoalan, ada beberapa respon yang kita lakukan. Salah satunya adalah bercerita kepada orang-orang terdekat. Kita pernah mungkin menjadi anak-anak, kalau kita mengalami masalah, kita bercerita kepada orang tua kita. Kita juga punya pengalaman bagi yang berpasangan, maka akan menceritakan persoalan itu kepada pasangannya, berbagi kisah untuk saling menguatkan, saling menolong satu dengan yang lain. Tapi persoalannya bagaimana kalau tidak ada orang yang ada di sekitar kita? Kita sendirian. Beginilah yang dialami oleh Daud ketika dia mengalami satu pencobaan, yaitu tantangan. Ada orang-orang yang hendak berlaku jahat kepadanya. Ada orang-orang fasik yang hendak mempengaruhinya untuk melakukan hal-hal yang jahat, bahkan mengancam kehidupannya. Tetapi Daud menyadari benar bahwa sesungguhnya dia tidak pernah sendirian. Yang dia lakukan adalah mencari Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita pada hari ini ayat 1 dan 2 menunjukkan bagaimana sikap Daud ketika ia menghadapi persoalan. Dia tidak mencari manusia, tetapi dia mencari Tuhan. Dikatakan di ayat yang pertama, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru
kepadamu. Ada dua kata berseru di sana yang menunjukkan bahwa Daud menghadapi pencobaan dengan berseru kepada Tuhan. Hal ini penting dilakukan bagi Daud karena dia tahu dia menghadapi satu tantangan. Manusia tidak dapat menolongnya, tetapi dia sadar benar bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Di ayat yang kedua dikatakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Daud berdoa, ya. Jadi dia menyatakan doanya, harapannya, perasaannya, kerinduannya hanya bagi Tuhan sebagai bentuk persembahannya. Dan juga Daud katakan dia mengangkat tangannya. Dia mengangkat tangannya. Ini adalah satu bentuk gerak, ya, atau ekspresi wah, ia memohon pertolongan dari Tuhan. Jadi dari dua ayat ini kita bisa melihat bagaimana sikap Daud ketika ia menghadapi pencobaan, ketika orang-orang memusuhinya, mendatangkan yang jahat baginya. Yang dia lakukan adalah berseru, berdoa, dan mengangkat tangan kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan dan tidak mencari yang lain. Firman Tuhan katakan di Yesaya pasal 55 ayat 6 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, ini juga menjadi satu firman yang sesungguhnya mengingatkan bagi kita. Kita mungkin sedang menghadapi banyak pencobaan, mengalami banyak pergumulan, ada tantangan, baik itu yang datang dalam kehidupan keluarga kita sendiri. Ketika pandemi corona ini mungkin kita semua di rumah, yang tadinya jarang ketemu sekarang sering ketemu. Karena sering ketemu jadi sering bertengkar, sering cekcok, ya, semakin mengenal satu dengan yang lain gitu. Dan ketika menghadapi tantangan itu, apa yang kita lakukan? Apakah kita semakin mencari Tuhan atau kita menjauh dari Tuhan? Apakah kita bersatu hati, bersekutu, beribadah kepada Tuhan, atau kita menjauh dari Tuhan? Firman ini juga ingatkan kalau kita menghadapi pencobaan yang mungkin datang dari luar, ada orang-orang yang mungkin berlaku jahat kepada kita, membenci, iri hati karena apa yang kita miliki. Bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita menghadapi orang tersebut dengan marah, dengan bersikap yang sama, membalas yang jahat dengan yang jahat? Firman juga mengingatkan bagi kita bahwa mari kita cari Tuhan. Jangan sampai kita sama dengan yang jahat. Jangan kita sama dengan orang-orang fasik yang berupaya melakukan kejahatan. Itu yang dikatakan oleh Daud di ayat-ayat selanjutnya. Dan firman ini juga mau ingatkan bagi kita, apapun tantangan yang kita hadapi, carilah dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Saya melihat di ayat yang ke-8, ya, ketika Daud mencari Tuhan, ya, dia memiliki satu keyakinan iman. Kepadamu ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadapku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Daud punya keyakinan iman bahwa ketika dia berseru kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu nyata baginya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari apapun pencobaan, persoalan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi saat-saat ini,
bahkan bersama dengan seluruh umat manusia di dunia di tengah pandemi ini. Biarlah kita tetap mencari Tuhan dalam hari-hari kehidupan kita, karena di dalam Dia selalu ada jalan keluar. Saya mengingatkan bagi kita sebuah lagu yang ada dalam Kidung Jemaat 453 yang mengatakan bahwa Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Di ayat yang kedua dikatakan, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, tapi pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Umat Tuhan, selamat berseru, berdoa, dan mengangkat tangan kepada Tuhan, karena Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan yang setia bagi kita yang lemah. Tuhan memberkati kita untuk melakukan firman-Nya.